Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Di sini, kami akan memberikan edukasi mengenai Gen AI atau Generative AI yang akan dipandu oleh saya dan juga kedua rekan saya yang lainnya. Di sini, kami akan memberikan materi mengenai Generative AI. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Dengan saya sendiri, Johannes Indra Christian Pandiangan dengan NIM 24140101 dan rekan saya. Saya Dio Fajar Situmorang dengan NIM 2414011102. Saya Rizky Jonathan Selain dengan NIM 2414011010. Baiklah, pada materi yang pertama ini akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, pada bagian yang pertama itu kita akan mengenal tentang Gen AI atau Generative AI. Apa sih itu Gen AI? Nah, di sini Gen AI adalah teknologi kecerdasan buatan yang mampu menghasilkan konten baru seperti teks, gambar, suara, video, dan musik berdasarkan masukan dari pengguna. Gen AI dilatih menggunakan data besar untuk mempelajari pola dan menghasilkan konten kreatif sesuai permintaan. Lalu untuk perkembangan singkatnya, teknologi AI ini telah berkembang pesat dengan model-model seperti ChatGPT, nah itu untuk teks, DALL-E itu untuk gambar, dan Stable Diffusion. Gen AI menjadi relevan di berbagai sektor, termasuk pendidikan, karena kemampuannya menghasilkan konten yang beragam. Lalu di yang berikutnya itu kita akan mengenal tentang prinsip kerja Gen AI. Nah, cara kerja dasarnya itu Gen AI menggunakan model pembelajaran mendalam seperti deep learning yang terdiri dari jaringan saraf tiruan, dan juga model ini mempelajari pola dari data besar dan menghasilkan prediksi konten berdasarkan input pengguna. Nah, jenis model utama yang digunakan itu yaitu seperti LLM atau Large Language Models, yaitu menghasilkan teks seperti yang dilakukan oleh ChatGPT, seperti yang sudah kita gunakan sehari-hari. Lalu, eh, GAN yang juga disebut Generative Adversarial Network, yaitu membantu menghasilkan gambar seperti pada DALL-E. Lalu, Variational Autoencoders atau VAE, yaitu mengkonvers data besar dan menghasilkan variasi konten baru yang lebih kompleks. Lalu untuk klasifikasi AI-nya itu, di sini AI dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis. Nah, tiga jenis utama ini dapat berdasarkan kecerdasannya, yaitu yang pertama itu ada ANI atau Artificial Narrow Intelligence, atau yang dikenal juga sebagai Weak AI. Nah, ANI ini dirancang untuk melakukan tugas spesifik. Contohnya, sistem rekomendasi film, asisten virtual seperti Siri dan Alexa, atau model bahasa seperti ChatGPT. ANI ini tidak memiliki kesadaran atau pemahaman luas dan hanya efektif dalam tugas yang telah dilatih. Lalu yang kedua itu ada AGI atau Artificial General Intelligence. Dikenal juga sebagai Strong AI. AGI memiliki kemampuan berpikir dan memahami berbagai tugas layaknya seperti manusia. Nah, AGI ini dapat belajar dan beradaptasi pada konteks baru tanpa perlu pelatihan intensif. Contohnya AGI ini masih berupa konsep dan ilmuwan sedang dalam tahap penelitian untuk mengembangkan sistem ini. Lalu yang ketiga yang terakhir itu adalah ASI atau Artificial Super Intelligence. Nah, ASI ini adalah AI yang diramalkan memiliki kecerdasan melampaui manusia. ASI ini diharapkan dapat memahami, menganalisis, dan membuat keputusan dengan tingkat kecerdasan yang jauh lebih tinggi. ASI masih merupakan konsep masa depan dan belum ada contoh nyatanya di dunia saat ini. Nah, lalu kita akan lanjut ke implementasi Gen AI dalam pendidikan. Nah, di dalam pendidikan itu, Gen AI menawarkan berbagai implementasi yang efektif untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pembelajaran di berbagai tingkatan pendidikan. Berikut adalah beberapa contoh implementasi Gen AI dalam pendidikan. Yang pertama itu ada personalisasi pembelajaran. Gen AI dapat digunakan untuk menciptakan materi belajar yang sesuai dengan gaya dan kecepatan belajar setiap siswa. Misalnya, Gen AI dapat menawarkan modul pembelajaran khusus atau latihan yang sesuai dengan kemajuan siswa. Lalu yang kedua itu,
pembelajaran interaktif, dan visualisasi konsep. Nah, di sini Gen AI dapat membuat pembelajaran lebih menarik dan interaktif, misalnya dengan menghasilkan video, ilustrasi, atau simulasi untuk memvisualisasikan konsep yang sulit dipahami. Nah, untuk contohnya sendiri yaitu dalam kelas sains, Gen AI dapat membuat simulasi eksperimen yang sulit dilakukan di dunia nyata, seperti reaksi kimia berbahaya atau proses biologi di dalam tubuh. Lalu yang ketiga itu ada penerjemah dan aksesibilitas bahasa. Gen AI dapat menyediakan subtitle otomatis dan menerjemahkan materi ke dalam berbagai bahasa, yang memungkinkan siswa dari berbagai latar belakang, bahasa, dan budaya mendapatkan akses yang sama. Nah, ini juga bermanfaat untuk siswa dengan keterbatasan akses karena konten pendidikan dapat tersedia dalam bentuk audio dan atau video dengan penerjemah otomatis yang sudah dibuat. Lalu yang selanjutnya itu ada yang nomor 4, yaitu otomatis tugas administratif dosen. Nah, untuk implementasi yang selanjutnya ini, dosen dapat menggunakan Gen AI untuk menyusun kurikulum, menulis soal ujian, dan menilai tugas secara otomatis. Ini mengurangi beban administratif dosen dan memungkinkan mereka untuk lebih fokus pada pembelajaran dan interaksi dengan siswa. Lalu yang kelima itu ada pengembangan sistem tutor berbasis AI. Di sini Gen AI dapat digunakan untuk mengembangkan tutor AI yang membantu siswa dalam menyelesaikan soal dan menjawab pertanyaan. Tutor AI ini bisa menjadi pendamping belajar yang selalu tersedia untuk selalu membantu siswa di luar jam kelas. Nah, tutor AI yang baik ini akan menyesuaikan pertanyaan atau metode penyampaian informasi sesuai dengan tingkat pemahaman siswa. Lalu yang keenam, di sini ada evaluasi dan penilaian adaptif. Gen AI dapat digunakan untuk membuat sistem evaluasi yang lebih adaptif dan personal. Sebagai contohnya, AI dapat menyesuaikan tingkat kesulitan soal ujian sesuai dengan kemampuan siswa atau memberikan umpan balik yang sesuai dengan kesalahan spesifik yang dilakukan oleh siswa. Dan di sini yang terakhir, yang ketujuh atau yang terakhir itu yaitu adalah pengembangan kolaborasi antar mahasiswa. Nah, untuk implementasi Gen AI dalam pendidikan yang terakhir itu mungkin bisa dicontohkan sebagai Gen AI memungkinkan kolaborasi siswa dalam proyek berbasis AI, bahkan lintas disiplin ilmu atau lintas negara. Nah, AI dapat mengelompokkan siswa berdasarkan minat atau kebutuhan pembelajaran mereka untuk proyek kolaboratif atau diskusi kelompok. Sekian untuk implementasi Gen AI dalam pendidikan yang dapat kami paparkan. Selanjutnya untuk kelebihan Gen AI dalam bidang pendidikan yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya adalah kelebihan Gen AI dalam bidang pendidikan. Gen AI memiliki potensi besar dalam meningkatkan proses pembelajaran dengan berbagai. Gen AI memungkinkan penyesuaian materi pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan dan kecepatan belajar setiap mahasiswa, meningkatkan efektivitas pembelajaran. Dua, meningkatkan akses dan inklusi. Gen AI membantu dalam menyediakan materi pembelajaran dalam berbagai format. Tiga, pengembangan keterlibatan mahasiswa. Gen AI menciptakan pembelajaran interaktif dan menarik yang mendorong partisipasi aktif mahasiswa. Empat, membantu penilaian dan evaluasi adaptif. Sistem berbasis Gen AI dapat memberikan penilaian yang sesuai dengan kemampuan mahasiswa. Administrasi. Gen AI dapat mengotomasi tugas-tugas administrasi dosen seperti merancang kurikulum atau membuat silabus, sehingga mereka dapat lebih fokus pada kegiatan pembelajaran langsung. Meskipun bermanfaat, Gen AI juga memiliki beberapa kelemahan yang signifikan, yaitu kemampuan Gen AI dapat menghasilkan konten dengan cepat, dapat memicu plagiarisme atau penggunaan tanpa proses belajar yang sebenarnya. Dua, informasi yang tidak akurat atau halusinasi. Karena Gen AI memprediksi berdasarkan pola, kadang hasilnya tidak
terlalu akurat dan dapat menyesatkan. Terlalu bergantung pada gen AI untuk menyelesaikan tugas dapat kehilangan keterampilan berpikir kritis dan analitis. Empat, risiko bias data. Jika gen AI dilatih pada data yang bias, hasilnya juga bisa mencerminkan bias tersebut dan dapat berdampak buruk pada proses belajar. 5, menimbulkan risiko terkait privasi dan keamanan data. Nah, selanjutnya adalah cara meminimalisir risiko dari kekurangannya, yaitu kepada siswa tentang penggunaan gen AI yang bertanggung jawab termasuk dampaknya terhadap plagiarisme dan pentingnya orisinalitas. 2. Review konten oleh pengajar. Konten yang dihasilkan gen AI perlu ditinjau oleh dosen untuk menghindari informasi yang salah atau menyesatkan. 3. Pemberlakuan tugas tertentu yang tidak memerlukan analisis kritis mendalam. 4. Penerapan teknologi deteksi plagiarisme. Institusi pendidikan dapat menggunakan alat seperti Turnitin untuk mendeteksi potensi plagiarisme pada hasil yang dibuat gen AI. 5. Kebijakan data AI yang memiliki perlindungan privasi yang ketat dan hindari menyimpan data siswa di server eksternal yang tidak terjamin keamanannya. Nah, selanjutnya adalah contoh kasus penggunaan gen AI. Beberapa universitas menggunakan gen AI untuk membantu mahasiswa memahami konsep yang sulit, misalnya dalam sains atau matematika, dengan bantuan visualisasi interaktif yang lebih mudah dipahami. Nah, dua kasus negatif plagiarisme dan informasikan tugas esai tanpa pengeditan yang mengarah pada plagiarisme. Solusi yang diterapkan adalah deteksi plagiarisme dan bimbingan untuk penggunaan AI secara etis. Nah, di sini ada solusinya di institusi pendidikan. Institusi pendidikan batasan pengguna AI, edukasi tentang etika dan penggunaan alat deteksi untuk memastikan keaslian konten yang dihasilkan siswa. Selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya, Deo Fajar Situmorang. Baik, saya akan menjelaskan tentang rekomendasi dan panduan etis penggunaan gen AI. Yang pertama, gunakan gen AI sebagai alat bantu, bukan sumber utama. Penting bagi siswa dan pengajar untuk memahami bahwa gen AI sebaiknya digunakan sebagai pendukung dalam mencari ide atau referensi, dan bukan untuk menggantikan proses belajar yang sebenarnya. Yang kedua, panduan dari UNESCO. UNESCO menekankan prinsip-prinsip etika dalam penggunaan AI, yaitu keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan privasi yang relevan dalam penggunaan AI di pendidikan. Yang ketiga, masa depan gen AI dalam pendidikan. Potensi gen AI dalam pendidikan sangat besar, terutama jika digunakan dengan bijak dan bertanggung jawab. Pembaruan pedoman etis secara berkala akan diperlukan untuk mengikuti perkembangan teknologi yang cepat. Potensi generatif AI dalam pendidikan. Generatif AI atau Gen AI menawarkan berbagai potensi besar yang dapat mengubah dan memperkaya metode serta hasil pembelajaran di berbagai tingkatan pendidikan. Beberapa potensi utama Gen AI dalam pendidikan meliputi: 1. Meningkatkan aksesibilitas dan inklusi. Gen AI membantu menciptakan materi pembelajaran dan berbagai bahasa, menyediakan subtitle otomatis, dan menghasilkan konten yang dapat diakses oleh siswa dengan kebutuhan khusus. Misalnya, Gen AI dapat digunakan untuk membuat materi yang disesuaikan dengan berbagai format seperti teks, audio, dan video, sehingga lebih inklusif bagi siswa dengan gaya belajar berbeda atau dengan keterbatasan akses. Yang kedua, personalisasi pembelajaran. Dengan Gen AI, materi belajar dapat disesuaikan dengan kebutuhan, kecepatan, dan minat setiap siswa. Teknologi ini memungkinkan setiap siswa memiliki pengalaman belajar yang unik dan relevan. Contohnya, siswa yang membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami konsep tertentu dapat menerima materi yang lebih detail, sementara siswa yang lebih cepat dapat diberi tantangan lebih lanjut. Yang ketiga, peningkatan efisiensi pembelajaran.
Gen AI dapat secara otomatis membuat bahan ajar, latihan soal, dan bahkan ujian, sehingga pengajar dapat fokus pada aspek lain dari pengajaran. Sistem ini juga mampu merangkum materi yang kompleks menjadi lebih mudah dipahami, mempercepat proses pemahaman siswa terhadap topik tertentu. Lalu yang keempat itu pengembangan sistem penilaian adaptif. Gen AI memungkinkan adanya penilaian yang adaptif yang disesuaikan dalam kemampuan dan perkembangan siswa. Ini membantu dalam memberikan umpan balik yang lebih personal dan akurat untuk setiap siswa. Contoh, siswa bisa mendapatkan soal dengan tingkat kesulitan yang berbeda, dan Gen AI dapat mengukur dan melacak kemajuan mereka dalam waktu nyata. Yang kelima, pembelajaran yang lebih interaktif dan engine. Gen AI mampu menghasilkan simulasi, ilustrasi visual, dan video pembelajaran interaktif yang membuat proses belajar lebih menarik dan memotivasi siswa untuk lebih aktif. Misalnya, konsep-konsep yang sulit di bidang sains atau matematika dapat divisualisasikan melalui simulasi berbasis Gen AI yang membantu siswa memahami materi dengan lebih baik. 6. Kolaborasi global dan pengembangan proyek lintas disiplin. Gen AI memungkinkan kolaborasi lintas disiplin dan antar negara di mana siswa dapat mengerjakan proyek bersama dalam lingkungan belajar virtual. Misalnya, mahasiswa dari berbagai negara dapat bekerja sama dengan proyek penelitian atau tugas kolaboratif dengan bantuan AI yang memberikan pengalaman pembelajaran yang beragam. Lalu yang ketujuh, pembantu digital atau AI tutor untuk bimbingan belajar mandiri. Gen AI dapat berfungsi sebagai tutor virtual yang membantu siswa menjawab pertanyaan, memberikan contoh soal, atau menjelaskan konsep sulit kapan saja dan di mana saja. Tutor AI ini membantu siswa belajar secara mandiri, terutama di luar jam kelas atau ketika bimbingan langsung dari dosen tidak tersedia. Yang kedelapan, pengembangan kreativitas dan keterampilan inovatif. Gen AI dapat mendukung pembelajaran berbasis proyek, di mana siswa bisa menggunakan AI untuk menciptakan karya baru seperti desain grafis, musik, atau bahkan program sederhana. Penggunaan Gen AI dalam proyek kreatif dapat mengasah keterampilan siswa dalam hal berpikir kritis, pemecahan masalah, dan inovasi. Lalu selanjutnya itu kesimpulan. Sebagai kesimpulan, Gen AI menghadirkan potensi besar untuk mengubah cara pendidikan berlangsung, mulai dari personalisasi, pembelajaran, peningkatan aksesibilitas, hingga pembuatan materi yang lebih interaktif dan menarik. Gen AI memungkinkan penyusunan materi yang sesuai dengan kebutuhan individu, simulasi visual untuk konsep-konsep sulit, serta dukungan berupa tutor virtual yang dapat membantu siswa belajar secara mandiri. Selain itu, Gen AI mendorong kolaborasi global dan lintas disiplin, memungkinkan siswa bekerja sama dalam proyek-proyek yang inovatif. Namun, di balik manfaat tersebut terdapat risiko yang perlu diperhatikan, seperti potensi plagiarisme, bias data, ketergantungan berlebihan, serta penyebaran informasi yang tidak akurat. Untuk meminimalisir risiko tersebut, institusi pendidikan perlu menerapkan kebijakan yang etis dan bertanggung jawab, termasuk edukasi literasi digital, penggunaan alat deteksi plagiarisme, dan pembatasan penggunaan Gen AI untuk tugas tertentu. Dengan pendekatan yang bijak dan etis, Gen AI dapat menjadi alat yang kuat dalam mendukung inovasi pendidikan, meningkatkan kualitas belajar mengajar, dan menciptakan pengalaman pendidikan yang inklusif dan adaptif bagi semua siswa. Saya kembalikan ke Johannes. Baiklah, sekian dari hasil pemberian edukasi dari kami mengenai generatif AI atau Gen AI. Jika ada pertanyaan, dapat langsung mengajukannya di kolom komentar. Lalu kami juga sudah menyediakan link G-Form yang berisi pertanyaan dan juga kami minta kritik serta saran dari penonton agar kedepannya kami dapat memperbaiki lagi konten kami ini yang sudah kami sediakan di Google Form yang akan kami bagikan di link deskripsi. Sekian dari hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih.